Ya semua, apa kabar nih? Sehat-sehat semua kan? Ya udah, ini karena nggak ada video masak, nggak ada video jalan-jalan, kita mulai aja. Gue something. Gue something hari ini, gue mau bahas masalah surat cinta dari YouTube. Surat ini adalah favorit kalian. Ya, lo tuh yang di belakang sana, lo tuh yang kaum berbahan. Pasti gue yakin kalian semua kalau ngomongin YouTube, surat cinta ini yang dicari. Surat cinta apa? AdSense. Cuman gue nggak mau cerita langsung ke sana dulu, gue mau cerita perjuangan gue untuk mendapatkan AdSense atau apa sih di balik layarnya channel ini. Nah, gue akan cerita dimulai dari tahun 2017 karena itu awal keseriusan gue nge-YouTube. Walaupun channel ini udah gue bikin di 2011. Cuman waktu itu gue pertama kali gue bikin video itu 2012. Sorry, 2011 bener. Pertama kali gue bikin video itu 2011. Cuman karena ada faktor X dan teman-temannya, gue nggak bisa cerita di sini. Akhirnya gue berhenti tuh. Nah, baru 2017 gue coba mengkukuhkan bahwa oke, gue akan mulai nge-YouTube dengan serius. Tujuannya satu, pertama, kenapa gue mau nge-YouTube karena eh dunia ini terlalu luas dan kapanpun dan dimanapun kita nggak tahu usia kita sampai di mana atau ada kejadian apa atau ada eh, hal genting apa kita nggak tahu. Jadi tujuan gue mengcapture itu semua dalam satu jurnal digital yang gue kasih nama X4 Kris ini. X4 Kris itu sebenarnya nama panggung gue karena dari dulu gue main pakai nama X4 Kris. Sebenarnya bacanya X4 Kris, tapi karena orang Indonesia jadi X4 Kris is okay, nggak masalah lo bacanya bagaimana. Dan dari situ berangkat gue nge-YouTube. Di 2017 gue tentunya memulai channel ini atau memulai serius menjalani YouTube ini nggak mudah sob, karena awalnya gue tidak tahu mau bikin apa, konsepnya bagaimana, alurnya gimana, terus cara nge-YouTube-nya bagaimana, terus cara nge-vlog gimana, gue nggak ngerti. Gue cuma mengandalkan basic-basic yang gue punya. Gue punya basic basic acting, gue punya basic masak, hanya itu aja yang gue punya. Akhirnya gue aplikasikan ke sini, ke channel ini. Nah, video pertama kali gue tuh kalau nggak salah bersama anak-anak Kemang Utara, youtuber Kemang Utara, lo tau lah, nggak gue sebut siapa lah, kalian juga ngerti. Dan dari situ belajar, akhirnya di 2018 awal itu baru bisa gue aktifin AdSense-nya. Nah, aktif AdSense ini itu berarti bisa dimonetasi. Dimonetasi itu caranya ya banyak caranya lah. Lu tau lah di bagian YouTube juga ada. Terus lu kalau nanya, terus bagian AdSense bagiannya mana Chris? Lu tetap aja ke Google AdSense, lu ikutin aja panduannya. Kalau lu nggak punya KTP, ya pakai KTP orang tua lu yang lebih dipercaya ya dibandingin orang lain kan, karena itu orang tua kandung lu kan, nggak mungkin kan lu nggak percaya orang tua kandung lu gitu. Jadi gitu aja daftarin AdSense-nya semudah itu. Terus nggak lama kok gue nunggu AdSense itu sekitar 7 hari. Itu gue inget banget itu di bulan Juli 2018. Nah, singkat ceritanya di 2018 ini tuh gue udah nemu nih alurnya. Kok channel gue nggak berkembang ya? Maksudnya nggak berkembang karena channel gue waktu itu hanya membahas masalah vlog gue, kegiatan gue yang mungkin notabene kurang menarik. Akhirnya gue coba mengeksplor lagi dengan bakat gue yang lain, yaitu gue kuliner. Makanya hadirlah Lidah Berdansa. Saat itu gue tujuan gue hanya mau memperkenalkan makanan apa sih yang gue suka atau hidangan apa sih yang gue favorit dan yang tidak gue favoritkan kayak gitu loh. Karena gue hobi hobi kuliner juga, gue hobi jelajah juga, hobi hunting makanan lah istilahnya. Namun ya itu tetap udah gue lakukan, jalan tidak tidak mulus. Akhirnya alhamdulillahnya gue akhirnya memakai
pengetahuan gue di bidang kuliner ya karena gue pernah ikut Tata Boga, yaitu gue bahas masalah perbedaan bahan pengembang yang alhamdulillah sampai detik ini masih berkembang videonya. Makasih ya yang udah nonton dan udah share, makasih banget. Karena video itulah gue akhirnya mendapat uang pertama gue tuh. Uang pertama gue di eh, YouTube, kalau lo pengen tahu, waktu itu 2 juta. Pertama kali tuh gue dapet 2 juta dari YouTube. Ini gue nggak bisa gue share secara grafik maupun analitik karena nantinya kalau gue kasih unjuk ke kalian, gue akan di take down. Video ini akan diturunkan sama YouTube. Jadi lebih baik gue cerita verbal aja ya. Oke. Oke, gaji pertama gue 2018 di akhir 2018 tepatnya itu 2 juta. Dari situ gue mulai konsisten, oke, bagaimana gue bikin pola deh. Makanya dulu gue sempat, kalau kalian tahu, gue sempat seminggu 3 kali kan, di mana lidah berdansa jatuh tiap hari Minggu. Karena menurut gue hari Minggu itu kenapa harus bisa gue upload, karena gue ada jeda 2 hari untuk istirahat. Capek sob, karena gue masih ngerjain sendiri saat itu ya, gue masih ngedit sendiri, gue masih syuting sendiri ya, walaupun sekarang gue juga begitu juga, cuman untuk seminggu 3 kali itu sangat berat. Makanya gue ngambil hari Minggu karena gue mikir kalau hari Senin gue syuting, Selasa gue syuting buat makan, hari Jumat Sabtu bisa bisa gue editing. Sedangkan untuk yang video vlog ini kan istilahnya, kalau istilah gue tuh, gue ngeditnya lurus, nggak banyak gaya, nggak banyak efek, cuman gitu-gitu aja. Itu lebih cepat pengerjaannya. Nah kalau lidah berdansa ini lebih detail dari risetnya, dari materi bahan videonya, karena itu kan kita bahas masalah bumbu dapur, ngulik-ngulik, bukan hanya sekedar makan. Nah itu loh, jadi lebih kompleks. Nah, jadi di 2019 itu video masak gue itu alhamdulillah sampai peaknya itu gue dapat sekitar 8 juta. 8 juta gue dapat 2019 sampai akhir Agustus kemarin itu gue dapat 12 juta. Nah, pas masuk 2020 ini baru anjlok. 2020 tuh gue dapet cuma 1,8 karena algoritmanya berubah. Algoritma berubah, kalau lo tanya gue berubahnya kenapa sih? Tapi sebelum gue nanya algoritma 2020, gue kasih tahu 2019 itu tidak mudah buat gue laluin karena gue, kalau kalian pernah nonton video gue pernah bilang gue kena yang namanya plus 301 error. Plus 301 error itu adalah menyerang sistem subscriber count lo sama views lo. Waktu itu gua kena dan itu sempat mengganggu. Makanya kan dari yang gue dapat 18 akhirnya turun, naik turun gitu loh. Nah, akhirnya gue ngajukan berapa kali banding, akhirnya diberesin sama YouTube ya. Terima kasih YouTube. Nah, ini nih yang 2020 kemarin itu ada perubahan algoritma yang gue paling rasakan adalah, ini setahu gue, maaf kalau gue salah, tapi ini yang gue pelajarin adalah algoritmanya. Kalau dulu kita mau upload video misalkan dalam 1 jam 50 views, pasti kita direkomendasiin di channel-channel lain. Maksudnya direkomendasiin bagaimana sih Chris? Maksudnya direkomendasiin gini, misalkan ada orang suka dengan video otomotif dan kebetulan video lo tentang otomotif. Nah, karena dia bukan subscriber lo, tapi dia suka dengan benang merah otomotif itu atau dengan genre video otomotif tersebut, YouTube akan coba tawarkan, nih ada video terbaru dari si A tentang ngulik motor misalkan. Suka nggak nih lo? Kalau dia suka dia bakal klik, kalau nggak ya udah. Tapi kan ada di beranda gitu loh. Nah seperti itu tuh, gambarannya seperti itu. Nah kalau di 2020 kemarin adalah kita tuh harus bisa kolektif, kalau nggak salah satu video itu harus 100 views dalam 1 jam. Itu yang gue tahu. Itu baru akan direkomendasiin ke ini. Nah, dan gue nggak tahu. Mungkin gue salah juga. Bagian ini gue salah juga. Kalau kalian, lo enak dong sekarang videonya semua yang ada AdSense-nya. Belum tentu sob. Gue nggak tahu sistemnya bagaimana di YouTube. Cuman misalkan gue ngeliat video gue di HP A misalkan teman gue
di HP A temen gue ini ada iklan gue nih, di HP temen gue yang B nggak ada iklannya, di temen gue yang HP C ada iklannya. Gambarannya seperti itu. Jadi kalau kalian bilang YouTube enak ya, ini nggak kayak yang lo bayangin sob. Ada perbedaan algoritma yang gue pribadi nggak tahu kenapa bisa begitu. Jujur aja gue nggak pribadi. Mungkin kalau kalian ada yang tahu komen di bawah coba. Nah kalau kalian sekarang bilang, nah sekarang lo dapat uang dari YouTube bagaimana, Chris? Nah ini sebenarnya kalau lo ngomongin bagaimana gue bisa bertahan hidup dari YouTube, sebenarnya uang yang dari YouTube yang sekarang gue dapat ini adalah uang untuk operasional gue, uang buat produksi gue. Dan itu juga nggak gede sob. Terakhir itu gue di 1,8 terakhir 1,8 sebulan. Dan itu menurut gue masih jauh dari kata cukup ya. Dan ya 1,8 ya buat jalan buat ini asik lah. Cuman kalau buat hidup belum. Kalau kalian nanya pendapatan dari mana yang tadi di depan gue sempat sebut, dari namanya gue menggunakan YouTube ini sebagai marketing gue atau sebagai produk replacement gue. Gue ambil gambaran apa yang dimaksud dengan produk replacement. Contohnya gini, misalkan lo lihat ada satu channel YouTube orang deh, dia pergi ke supermarket belanja produk A dan dia ngezoom tuh dia minum apa, dia makan apa. Nah itu namanya produk replacement. Dan artinya dia dibayar untuk mempromosikan produk tersebut. Atau ada kasus yang kemarin gue bilang yang jadi uh, jadi jadi halal karena viral. Nah tuh lo tonton deh, itu salah satu kasusnya juga tuh. Tapi kasus itu tuh menurut gue agak-agak salah karena uh, si punya usaha tersebut, nyewa YouTuber tersebut untuk mempromosikan dagangannya. Sebenarnya tidak ada salah situ. Yang jadi salah adalah kenapa tidak ada kejujuran di balik situ gitu loh. Harusnya lo tinggal bilang kalau misalkan lo haram, haram, halal, halal seperti itu. Nah, itu contoh-contoh namanya product replacement. Bagaimana menjadikan diri lo sendiri sebagai product replacement atau menjadikan diri lo atau channel ini sebagai produk. Kalau lo tanya gue nggak tahu. Cuman yang bisa gue kasih masukan ke kalian adalah bentuk karakter kalian dulu deh. Bentuk karakter kalian baik itu di YouTube maupun di sosial media manapun. Kalian mau dikenal seperti apa? Gitu loh. Kalau kalian nanya AdSense penting nggak? Ya penting buat tim gue, buat kelancaran produksi gue, gitu aja sih. Oke, gitu aja kayaknya udah panjang ya. Daripada gue lebar lagi. Pesan gue cuma satu sih. Sebelum kalian mulai nge-YouTube, coba dipikir 1 sampai beribu-ribu kali, apa kalian yakin mau bersandar hidup dari YouTube, apa kalian yakin mau hidup dari YouTube. Kalian doang yang bisa jawab, itu doang sih. Kalau gue enjoy my life, nikmatin aja. Ini buat anak cucu gue, buat siapa saja yang membutuhkan inspirasi. Oke, gitu sahabat. Gue Chris ya, mohon pamit. Kalau kalian suka video ini tolong di like, jangan lupa di subscribe juga dan di share kalau emang ini berguna. Terus kalian mau tahu kegiatan gue, monggo di follow Instagram gue di x4chris. Gue pamit, sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye bye.